Denny sama perempuan itu ngomongnya harus lembut. Kamu itu di luar itu dibilang kasar, Denny. Mama itu sedih. Dulu aku jago kali. Aku tuh orangnya begini. Aku tuh orang begitu. Kalau saya bisa define myself, I just laki-laki yang bodoh aja. Ketika kita merasa diri kita sudah bagus, saat itulah kita jatuh. Mama saya anak orang paling kaya se-Sulawesi. Dan dia tinggalin harta itu demi menikah sama bapak saya. Bapak saya keturunan raja-raja, nenek saya keturunan raja-raja, kakek saya saudagar kaya paling kaya se-Sulawesi. Dan saya benci orang kaya. Saya mau mendengar Tuhan, bagus. Tapi hatimu bohong. Iya. Tapi masih ada rasa ketakutan gitu gak sih? Kayak aduh ntar kalau gagal gimana? Atau mungkin kayak perasaan, I don't know, perasaan ini di opposite kan? Kadang-kadang kan kamu merasa bahwa kamu confidence, tapi di sisi lain sometimes kita juga merasa, you know, can I do it? Am I worth it? Gitu. Gak ada cuy. Karena yang satu sisi lain itu udah bilang selalu aja deh, atur aja. Kita bisa gagal, bisa. Kita bisa berhasil, bisa. Terus acuannya di mana? Nggak ada, jalan aja. Karena kita nggak pernah tahu. Orang kita dulu dan udah pernah segala macam perencanaan dengan kepintaran kita gagal juga. Iya juga sih, udah jalan aja lah. Iya sih. Iya. Jadi memang aku ngejalaninya, kalau orang bilang itu kesiapan ya mungkin itu kesiapan. Karena aku sendiri, makanya aku tuh udah susah define myself. Dulu aku jago kali, aku tuh orangnya begini, aku tuh orang begitu. Kalau saya bisa define myself, I just laki-laki yang bodoh aja. And having fun in this crazy world. Oke, laki-laki yang penuh dengan rasa syukur dan sukacita dalam hidupnya. Amin. Semoga. Amin. Tapi emang bener sih. Sometimes kadang-kadang mungkin memang Tuhan sengaja memberikan kita kesulitan, kesengsaraan, dan emang dibuat susah ya supaya ketika kita sudah mendapatkannya, we appreciate the things. Dan supaya kita juga bisa punya empati terhadap orang-orang yang sedang struggling gitu. Karena kan kita juga pernah melewati masa-masa itu ya. Betul Ci. Maaf Ci, aku bukan menggurui. Aku mengkoreksi kata ini karena buat aku is very important. Tuhan bukan sengaja Ci. Tuhan mengizinkan. Karena Tuhan tidak pernah menghukum manusia atau sengaja membuat manusia susah. There is a rule yang dia sudah buat di dalam firman-Nya. Like algoritma di mana kita ada di dalam itu. Ketika kita ke kiri itu ada kena sesuatu. Ke kanan ada kena sesuatu. Efeknya akan beda-beda untuk setiap jalan orang. Artinya semua orang akan merasakan penderitaan. Semua orang akan menjalani beban mental dan segala macam. Cuman porsiannya tidak sama. Itu doang. Artinya ketika kita melihat hidup kita itu bukan karena penghukuman, hidup kita akan berubah. Tapi kalau kita melihat hidup kita itu, oh Tuhan tuh sengaja menghukum gue, Tuhan tuh lagi ngasih percobaan sama gue, Tuhan itu cara melihat kita beda, Cik. Karena di sini ini akan menjadi kompetisi nih, pembuktian nih, gitu. Tapi kalau kita geser, itu juga oke. Aku kasih perspektif lagi. Kita geser, Tuhan mengizinkan itu terjadi. Terus siapa yang mencobai kita? Ya diri kita sendiri. Terus kalau misalnya kita bikin salah gimana? Apakah kita harus menghukum diri kita? Loh, perlu. Tapi kita perlu sadar nggak kalau kita bikin salah? Perlu. Itu yang namanya kita introspeksi diri. Terus kalau kita bikin salah, apa sih tindakan berikut yang harus kita lakukan? Tanggung jawab. Ketika tanggung jawab kita tidak berjalan dengan bagus, gimana? Ikhlas. Karena intinya akan ikhlas gitu loh. Tapi ada fasenya, prosesnya harus dijalanin. Dan banyak orang dia cut the process gitu loh. Oh, dia bikin salah, dia nggak mau tanggung jawab, dikabur. Lucunya lagi, nanti dia dikasih hal yang sama di sini. Iya kan? Berulang ya, karena di sini belum lulus kan. Ya belok lagi sini, kayak tikus di dalam labirin. Mereka pikir mereka pinter, padahal di blok-blok kayak gitu. Mind blowing, ntar lama-lama ngobrol sama saya. Kan saya ada gila-gilanya ya. Iya kayak gitu Ci. Tapi mungkin gak sih Tuhan gak mengizinkan sesuatu terjadi karena dia tahu kita belum mampu? Oh iya, bukan tidak mengizinkan, timingnya aja sih sebenarnya. Dia akan mengizinkan itu kalau emang timingnya udah oke gitu. Karena masalah dia kan yang tahu kesiapan kita. Betul, jadi ketika Tuhan mengizinkan itu terjadi berarti itu benar-benar karena dia juga yakin bahwa kita pasti akan bisa melewati itu. Udah juga Ci, menurut saya.
Karena tergantung kitanya tergantung juga. kitanya Karena juga. kalau kita mau paksa, dia akan kasih juga. Oke, because it's free will kan. I want to marry this woman, God, so much. Satu sisi dia mungkin sudah kasih pandangan lain, I don't want this, I want my. One day, Tuhan kenapa hidupku seperti ini Tuhan? Paten. Tuhan kau ada di mana saat itu? Lagi ngasih tahu. Lah kan gak mau dengar. Kamu yang gak mau dengar. Sekarang saya mau mendengar Tuhan. Bagus. Tapi hatimu bohong. Karena kan Tuhan yang tahu hati kita ya. Tuhan yang tahu hati gitu. kita. Makanya untuk bisa mengenal Tuhan, satu harus jujur. Jujur kalau kita ini ya awalnya bukan orang pintar, kita bodoh dulu. Terus ketika kita pintar pun kita bisa bodoh. Ketika kita bagus pun kita bisa jatuh anytime. Itu dulu. Kemudian kita harus jujur untuk apa yang kita rasakan, untuk apa emosi yang ada dalam hati kita kepada dia. Karena banyak dari kita tuh selalu takut kepada dia. Iya. Tuhan itu bukan untuk ditakuti, tapi untuk dihormati, untuk respect, to love him. Apa komentar Mama terhadap Denny Sumargo yang sekarang? Enggak ada. Cuma yang aku tangkap dari dia, banyak kekhawatiran dia udah banyak berkurang. Kalau dulu mungkin dia tidak tenang batinnya, karena dia lihat mungkin aku masih ugal-ugalan banget dengan hidupku. Kalau sekarang mungkin dilihat aku udah lebih seimbang, sehingga dia lebih bisa menikmati masa tuanya. Karena sebenarnya itu salah satu pemberian terbaik yang bisa kita kasih kepada orang tua loh, kalau kita nggak sadar. Karena banyak orang berpikir, oh kalau ngasih orang tua, kalau dia bikin senang orang tua tuh harus begini harus begitu. Enggak kok. Dengan menjadi pribadi yang lebih dewasa dan bisa membawa diri kita lebih baik, itu udah mengurangi beban batin orang tua kita loh. Kalau orang tua kamu benar, orang tua yang benar. Semua orang tua pada dasarnya awalnya pasti benar. Awalnya pasti benar, tapi ada jalannya suka belok-belok. Semua manusia lah, bukan termasuk saya bisa juga. Jangan khawatir kok. Saya ngomong gini bukan karena saya benar. Karena kita semua bisa bikin salah. Anyway we learn kan. We learn. Karena ngobrol kayak gini kan kita mengingatkan orang lain dan kita mengingatkan diri kita sendiri. Supaya kita aware. Lebih aware. Lebih aware. Oke. Nasihat apa nih biasanya yang Mama suka kasih? Apa ya? Nasihat dia tuh itu aja udah. Denny sama perempuan itu ngomongnya harus lembut, harus ini. Dia tiap hari brainstorming. Kamu itu di luar itu dibilang kasar, Denny. Mama itu sedih karena kamu itu anaknya tidak begitu. Jadi kalau kau ketemu orang itu kau jangan begitu. Jadi dia tuh kasihan sama saya. Karena saya itu di dalam perjalanan hidup saya itu selalu dapat hal-hal yang tidak menyenangkan. Mama tuh sedih sebenarnya. Karena dia yang membesarkan saya itu, dia lihat bagaimana saya itu ngejalanin masa kecil saya. Sampai dia nangis di depan saya. Dia bilang, Mama minta maaf ya nak ya. Mama ini kerja keras. Supaya kau bisa sekolah. Supaya orang tidak pandang enteng kau. Tapi Mama ini mohon maaf. Nak. Kalau memang Mama ini belum bisa kasih yang lebih. Karena memang begini kondisi yang Tuhan kasih buat Mama. Tapi Mama percaya nak. Kau itu kuat. Karena Mama lihat. Tapi Mama mohon maaf karena Mama tidak bisa lindungi kau keseluruhan. Jadi di satu sisi saya ngelihat kayak Mama saya ini. Pengen ngasih tahu bahwa. Ini yang hidup Mama ini lahirin kamu. Mama minta maaf karena ternyata Mama itu tidak bisa ngasih kamu fasilitas. Nah. Mohon maaf, Mama tidak bisa kasih kamu harta. Jadi dia sedih karena dia nggak bisa kasih itu. Mama saya anak orang paling kaya se-Sulawesi. Dan dia tinggalin harta itu demi menikah sama bapak saya. Jadi kalau tanya dari mana saya berasal, saya datang dari orang kaya. Bapak saya keturunan raja-raja, nenek saya keturunan raja-raja, kakek saya saudagar kaya paling kaya se-Sulawesi. Dan saya benci orang kaya saat itu. Karena ternyata orang kaya tidak punya damai. Tapi ternyata tidak semua. Tidak semua. That's why I hate so much orang kaya. Dan saya suka terjebak di dalam situ.
Makanya Tuhan akan membukakan kau jalan ke sana supaya kau belajar gitu. Paten kali ya. Dan saya curiga kayaknya saya bakal kaya. Karena gini loh Ci, kadang-kadang apa yang kita tidak suka dia jadikan untuk kita. Supaya kita belajar gitu ya. But that's good, it's blessing. Maksudnya sometimes ketika kita dipercayakan dengan materi ya berarti asalkan tergantung ya bagaimana kita menggunakan hal tersebut kan. Sama kayak kita bawa mobil kan. Bagaimana dewasa kita membawanya. Kalau kita tidak cukup dewasa untuk membawa mobil itu kan mobil yang mahal itu pun tidak akan jadi mahal gitu. It all depends dari maturity, kedewasaan seseorang secara IQ, EQ, and SQ-nya mereka untuk membawa diri mereka, hidup mereka gitu. Iya, tidak semua orang kaya jahat dan tidak semua orang miskin juga baik. Enggak. Itu tidak mendefine seseorang. Tidak bisa, benar sih. Nyambung juga kita ngobrol. Oke, terakhir nih karena banyak kok. Sebenarnya aku pengen banget ngobrol sama Denny serius. Jadi satu buku loh Ci. Jadi satu buku ya betul. Abis ini ditranskrip terus jadi buku. No, have you ever thought of creating a book? I think you should. You know? Iya, boleh juga ya. Karena dari kisah kamu, dari apa yang kamu journey is, I think gak semua orang bisa melewati apa yang kamu lewati. You have apapun juga kalau kayak tadi ya misalnya mama kamu bilang minta maaf karena tidak bisa memberikan harta gitu. I think your mom is the strongest mom karena bisa membesarkan kamu bisa menjadi seperti hari ini gitu ya, melewati begitu banyak hal and you survive and not just you survive you beruntung lah menjadi seperti yang sekarang. Beruntung Ci, saya itu beruntung Ci. Karena kalau tidak ada mama saya punya valuesnya dia akhirnya. Dia cuma bilang sama saya itu aja, mama minta maaf itu dan cuma bilang, Dan kalau nanti Tuhan kasih kamu jalan hidup, jangan pernah kamu jual atau kamu tukar kehormatan dan harga diri serta martabat untuk itu. Kalau kamu disuruh memilih ini, ingat baik-baik, buang harta itu. Karena itu tidak define you. Tidak define dari mana kamu datang. Kamu datang dari mama, kamu bawa kehormatan. Makanya ketika aku jalan di dunia, orang ngomong tentang itu, hancur perasaan saya. Mama saya juga hancur. Saya dibilang begini, orang tidak tanggung jawab, ngambilin orang. Kalau nakal iya, saya cowok nakal. Tapi saya enggak ngambilin anak orang, terus gimana jalan ceritanya? Terus saya dibilang nyari pasangan yang mau nikah karena uangnya aja. Terus saya dibilang mau kondo, terus saya dibilang peliharaan tante-tante. Saya nakal, tapi nakalnya laki. Kesel gak lo? Gitu loh. Sejahat-jahatnya kita lebih jahat orang yang mengucapkan kata-kata itu. Iya, tapi akhirnya I'm okay with that. Gitu loh, karena it's okay gitu loh. Dulu aku gak okay dengan itu, tapi I'm okay now gitu loh. Karena menurut aku orang kalau belum paham, belum ngerti, kita perlu rangkul lah. Rangkul gitu loh. Ya gitulah perjalanan aku. And I love the story of my life so much. Karena I don't know. Aku nggak tahu. But I love it so much. Dulu I don't like my life. Bisa jadi film. Bisa. Mary Riana udah ada ya? Film Mary Riana, Denny Sumargo. Film apa? Film itu sendiri dong. Terus kamu bikin film, kamu sukses ya kan, $1 juta ya kan. No, a man called Ahok. Ya kan, another one, Denny Sumargo. Kalau dulu jadi bapaknya, sekarang jadi kisah Denny Sumargo. Tahu jadi diriku aja. Jadi diri. Basket sombong kamu. Basket sombong. No, but that's true. I think I'm grateful bahwa semua tes yang Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kamu sekarang berubah menjadi testimoni. And the bigger the test, the bigger the testimony. Dan satu hal yang paling mengena, yang itu aku benar-benar suka banget sama quotes-nya Denny. Di salah satu video itu aku pernah lihat, terus Denny bilang, kata-kata itu tidak akan pernah membunuhku. Tapi perbuatan yang aku lakukan itulah yang akan menghancurkanku. Dan sudah. Perbuatan saya sendiri menghancurkan saya. Sebenarnya arogansi yang ada dalam diri kita itu yang akan bikin kita jatuh. Karena ketika kita merasa diri kita sudah bagus, saat itulah kita jatuh.
Dan gak bisa kamu setup di dalam pikiran kamu bahwa oh gue harus. No. Bagus itu bukan datang dari sini guys. Bagus itu datang dari sini. Dan untuk bisa sampai ke sini, you need him. That's the only way. There's no other option. Oke. Terakhir, pesan buat semua orang yang lagi nakal, lagi bandel, yang lagi apa ya, berputar-putar lagi berproses, sama kayak kita lagi berproses, dan lagi berada dalam titik terendah, lagi patah hati, hancur, nggak tahu kayak bakalan masih ada masa depan nggak nih? Orang-orang yang merasa bahwa wow, I know I've make a lot of mistake. Apakah saya masih punya masa depan? Buat orang-orang yang bikin banyak kesalahan, punyalah. Yang ngomong di pikiran kamu nggak punya itu adalah diri kamu sendiri yang kamu harus make a peace dengan diri kamu sendiri. Masa depan itu akan selalu ada, mau kamu bilang nggak ada tetap akan ada gitu, karena Tuhan udah menciptakan segala sesuatu untuk kita semua. It's all back to you. Karena kalau kamu pengen menyia-nyiakan waktu kamu seperti sekarang di saat kamu sedang meratapi nasib kamu, it's okay anyway. Itu fase dalam hidup kamu. Tapi kalau kamu sudah siap untuk berjalan lebih jauh, then go. Karena hidup itu sebenarnya bukan ada di teorinya. Mendengarkan teori motivasional, mendengarkan perjalanan inspirasional dari orang lain, itu hanya memberikan certainly energi untuk kita yang hanya berlaku mungkin 2-3 hari sampai 1 minggu. Tapi what it comes dari penerimaan kita di dalam hidup, itu akan bawa kamu panjang. Dan itu yang mungkin dimaksud dengan kekekalan. Karena kamu harus benerin dulu hati kamu. Kamu harus benerin dulu dengan hidup kamu bisa terima atau enggak. Dan kedepannya mungkin akan lebih buruk. Tapi kalau kamu nggak bisa menerima itu semua, tetaplah di situ, berproseslah dengan kesedihan itu sampai kamu ready. It's okay, it's okay. It's fine. It's fine. It's okay, kok being human is okay gitu loh. Kenapa sih ketika lu harus terpuruk dan lu harus memaksakan diri lu bangkit? Nggak juga kok gitu loh. Berproses lah. Tapi harus bangkit, ya memang harus. Cuma waktunya, ya terserah kamu. Terserah kamu. Karena menurut aku sih akhirnya kita nggak bisa memaksa diri kita untuk maju kalau memang kita belum siap. Karena akhirnya ujung-ujungnya di persinggahan jalan dia akan berbelok juga kok. Gitu. Ketika aku WhatsApp kamu, gitu kan aku bilang zero to hero. Terus reply kamu, saya bukan zero to heroes, Ci. Saya zero to zero. Zero to zero. And dan saya merenung, seriously, dan saya merenung dan menurut saya it's true. Sometimes kita perlu zero to zero again supaya kita netral kembali, lahir kembali, mulai lagi. Zero itu kan awal dari segalanya kan. So when zero to zero is not a bad thing actually. It's like, it's a new start, a new beginning. I like that. Every day for me is a new start. Every day is a new beginning. So jangan pernah berpikir bahwa hidupmu selesai karena kesalahanmu di masa lalu. No, every day is a free day from God. Free day from God. Tanpa dosa, tanpa apapun itu, clear. Karena setiap kali kamu datang ke Dia, kamu berdoa cukup sekali kok. He will forgive you. Tapi kenapa kamu gak ngerasa Dia mengampuni kamu? Karena kamu yang menghukum diri kamu sendiri. Every day is a free day. Alright? Yes. Pergunakan baik-baik. Thank you so much Denny Sumargo buat sharingnya. I've learned so much. Yes. Jangan lupa beli kopi Mary Riana patennya. Astaga. Membuat Anda berhikmat dan pintar ya, paten. No. Sukses and happy birthday coming soon. 2 hari lagi ulang tahun. Moga-moga dapat sepeda gue ya. Ya dan sukses terus buat kamu. Salam buat mama. Thank you. Ya kan, salam buat calonnya juga. Okay? Terima kasih. Yes. Dan seperti yang saya bilang, setiap orang punya cerita dan setiap cerita selalu membawa pelajaran berharga. Semoga cerita dari Denny Sumargo hari ini bisa membawa pelajaran yang paling berharga buat kalian semua. Thank you so much dan sampai jumpa di episode berikutnya. Fight till the end and never give up. Yo. Tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi,